Di antara semua sistem penyimpanan energi, superkapasitor adalah satu-satunya perangkat yang dirancang khusus untuk menyimpan energi dan mentransfer energi dengan kecepatan milidetik. Superkapasitor adalah perangkat penyimpanan energi dengan densitas energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kapasitor konvensional dan densitas daya yang lebih tinggi dibandingkan dengan baterai. Perangkat tersebut memanfaatkan permukaan elektroda untuk menyimpan muatan listrik dan mengabsorpsi ion elektrolit sehingga dapat menyimpan daya listrik. Berdasarkan mekanisme penyimpanan energinya, perangkat superkapasitor dibagi menjadi dua, yakni IDLC dan pseudokapasitor. Energi disimpan dan ditransfer melalui reaksi redoks dalam pseudokapasitor, sedangkan IDLC menyimpan dengan energi melalui elektroadsorpsi reversibel dari ion elektrolit pada antarmuka elektroda atau elektrolit. Kinerja elektrokimia bahan karbon sebagai elektroda superkapasitor sangat bergantung pada jenis bahan baku dan metode atau kondisi produk. Baru-baru ini, beberapa bahan nanokarbon canggih seperti graphene, nanotube, karbon, dan karbon template telah menunjukkan kinerja kapasitif yang sangat baik. Namun, produksi massal dan aplikasi praktis dari bahan aktif karbon ini sering terhambat oleh tidak adanya proses sintesis yang mudah atau bahan baku berbiaya rendah. Ada sejumlah besar studi tentang elektroda superkapasitor yang dikembangkan dari karbon berpori berbasis biomasa. Kinerja elektrokimia bahan karbon tersebut sebagai elektroda superkapasitor sangat bergantung pada jenis bahan baku dan metode atau produksi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan katalis Mn yang sangat efektif yang dikembangkan dari mikroalga Microcystis aeruginosa untuk pembangkitan hidrogen sebagai bahan elektroda superkapasitor. Sejauh ini, katalis belum dilakukan sebagai bahan elektroda untuk aplikasi penyimpanan energi. Oleh karena itu, bahan fungsional ganda MaHClMn berfungsi sebagai bahan fungsional ganda yang berkelanjutan yang menunjukkan aktivitas katalitik yang tinggi untuk pembangkitan hidrogen dan kinerja elektrokimia yang menjanjikan sebagai elektroda superkapasitor. Selanjutnya adalah permasalahan. Permukaan bahan baku Ma memiliki banyak rongga dan retakan yang besar. Sebagian besar retakan dan rongga tersebut runtuh karena perlakuan awal HCl. Namun, kekasaran permukaan meningkat sebagai akibat dari efek eksa dari perlakuan asam. Ini dapat membantu untuk meningkatkan elektroadsorpsi ion elektrolit ke permukaan bahan yang dihasilkan. Secara khusus, konduktivitas MaHClMn yang secara langsung mempengaruhi kinerja elektrokimia elektroda dapat ditingkatkan dengan meningkatkan suhu perlakuan panas dalam langkah persiapan katalis dan atau menerapkan perlakuan panas lebih lanjut ke bahan katalis. Tujuan penelitian ini adalah penggunaan bahan katalis yang didukung Mn yang dikembangkan dari mikroalga Microcystis aeruginosa untuk pembangkitan hidrogen yang diuji sebagai bahan elektroda superkapasitor. Kinerja MaHClMn sebagai bahan katalis untuk pembangkitan hidrogen melalui metanolisis natrium borohibrida atau NHB4 diselidiki dengan memvariasikan jumlah katalis dan NHB4. Karakterisasi elektrokimia sel dilakukan dengan menggunakan teknik cyclic voltammetry atau CV, electrochemical impedance spectroscopy atau ACE, dan galvanostatic charge discharge atau GCD pada suhu kamar dengan konfigurasi sel 2 elektroda di bawah kondisi ambien. Metodologi penelitian. Pertama, alat dan bahan. Alat. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peralatan yang diperlukan untuk proses karakterisasi katalis, yaitu FTIR, SIMIDX, XRD, XPS, dan TEM.
Karakterisasi katalis pada XRD menggunakan radiasi sinar alfa. SIM digunakan untuk menyelidiki morfologi permukaan katalis yang diproduksi sehingga struktur kimia katalis dipelajari melalui penggunaan Fourier Transform Infrared Spectra atau FTIR dengan analisis Perkin-Elmer dengan rentang panjang gelombang 600 sampai 4000 cm pangkat min 1. Mikroskop transmisi elektron Hitachi 3100 digunakan dengan citra TIM untuk katalis MaHClMn. Studi spektroskopi fotoelektron sinar X atau XPS dilakukan pada spektrometer SPECS yang dilengkapi dengan penganalisa hemisferikal dan menggunakan radiasi monokromatik. Untuk sintesis katalis yang optimal, menguji kinerja katalis dan konsentrasi katalis, peralatan yang digunakan meliputi cawan lebur keramik, tungku, oven, timbangan, botol, alat pemisah kertas tipis, dan alat uji aluminium tersegel. Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu katalis MaHClMn sebagai elektroda superkapasitor. Elektroda untuk sel simetris menggunakan MaHClMn 80% sebagai bahan aktif, karbon hitam 10% sebagai bahan konduktif, nafion 10% sebagai pengikat, etanol sebagai pelarut nafion, dan metanolosis natrium borohidrat atau NaBH4 untuk produksi hidrogen, serta terdapat biomaterial Microcystis aeruginosa yang merupakan mikroalga pembentuk blooming air tawar yang terpilih sebagai biomaterial pendukung. Prosedur penelitian. Pertama, persiapan dan karakterisasi bahan katalis MaHClMn. Persiapan bahan katalis dari mikroalga Microcystis aeruginosa. Sampel mikroalga dikumpulkan dari danau bendungan Tatlarin, Nevşehir, Turki dari Juli hingga Agustus pada periode alga blooming. Sampel yang terkumpul dibawa ke laboratorium untuk difiltrasi, lalu sampel yang disaring dikeringkan dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 48 jam. Awalnya 50 gram strain mikroalga Microcystis aeruginosa direaksikan dengan 400 ml HCl 3 molar dalam tungku pada suhu 80 derajat Celcius selama 1 hari. Sampel campuran disentrifugasi, dicuci dengan aquade sebanyak 3 kali dan dikeringkan dalam oven. Selanjutnya untuk setiap percobaan 2 gram strain mikroalga yang dirawat, ditimbang dan ditambahkan ke dalam 3 botol yang berbeda. Selanjutnya MO2+, Mn2+, dan CO2+ dan logam ditambahkan secara bersama dengan 20 ml air deionisasi. Kemudian sampel pra-perawatan dimasukkan ke dalam cawan lebur keramik dan dibakar dalam tungku selama 45 menit pada suhu 400 derajat Celcius. Pada akhirnya logam mangan dipilih dengan rasio logam mangan yang berbeda, yaitu 10%, 20%, 30%, 50%, dan 50%, suhu yang berbeda 200, 300, 400, dan 500 derajat Celcius, dan waktu pembakaran 30, 45, 60, dan 90 menit untuk diuji optimasi katalis MaHClMn. Karakterisasi bahan katalis MaHClMn. Analisis FTIR, SIM, EDX, XRD, XPS, dan TIM dilakukan untuk karakterisasi sampel. 25% berat NaBH4 dan 0,1 gram katalis MaHClMn awalnya digunakan untuk masing-masing percobaan. Percobaan metanolosis dimulai dengan injeksi 10 ml metanol ke dalam labu. Untuk mengukur volume hidrogen yang dihasilkan, digunakan metode perpindahan air. Selama percobaan produksi hidrogen, jumlah katalis MaHClMn diubah antara 0,05 dan 0,25 gram. Untuk menentukan kinetika parameter reaksi metanolosis NaBH4, suhu reaksi
divariasikan dari 30 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Untuk memaksimalkan kinerja penggunaan kembali katalis, katalis yang digunakan disintesis dalam 5 siklus. Elektroda sel simetris terdiri dari MaHClMn, karbon hitam, nafion, dan etanol. Campuran tersebut diaduk selama 2 jam untuk mendapatkan bubur yang homogen. Bubur itu kemudian disemprotkan ke kolektor arus busa nikel. Untuk menghilangkan etanol, elektroda dikeringkan di bawah vakum pada 80 derajat Celcius selama 24 jam. Dua elektroda identik dan pemisah kertas tipis dipotong menjadi bentuk melingkar masing-masing 15 mm dan 24 mm. Kedua elektroda dan pemisah dibasahi dengan larutan elektrolit KOH 2 molar sebelum perakitan sel. Pemisah kertas ditempatkan di antara dua elektroda dan akhirnya sel superkapasitor ditempatkan dalam alat uji aluminium yang disegel. Karakterisasi sel elektrokimia dilakukan dengan teknik CV, EIS, dan GCD pada suhu kamar dengan konfigurasi sel 2 elektroda di bawah kondisi ambien. Tes CV dilakukan pada kecepatan pemindaian 10, 25, 50, dan 100. Analisis EIS dilakukan pada rentang frekuensi 1 Hz sampai 10.000 Hz dengan amplitudo 5 MV dan bias 0 V DC. Tes GCD dilakukan pada kepadatan arus konstan 0,512 A per G. Jendela tegangan untuk sel simetris adalah 0 sampai 0,8 volt dan 0 sampai 1,2 volt untuk yang asimetris. Kapasitas gravimetri dari sel simetris adalah dihitung dari kurva GCD. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada karakterisasi bahan katalis, yaitu MaHClMn, yang pada bahan katalis MaHClMn digunakan sebagai elektroda superkapasitor. Ini yang disiapkan sesuai dengan metode metanolisis natrium borohidrida atau NaBH4. Pada permukaan bahan baku memiliki banyak rongga dan retakan yang besar, dan juga sebagian besar runtuh karena perawatan HCl. Namun, kekasaran permukaan meningkat diakibatkan dari efek esta dari perlakuan asam. Hal ini dapat membantu untuk meningkatkan elektroabsorpsi ion elektrolit ke permukaan bahan yang dihasilkan. Pada contoh, menunjukkan bahwa partikel Mn berhasil dimasukkan ke permukaan prapelakuan dengan perlakuan panas. Hasil IDX menunjukkan bahwa komposisi kimia MaHClMn adalah sekitar 14,29%, kemudian oksigen sekitar 59,6%, kemudian karbon dan 8,99% mangan. Selanjutnya pada hasil yang kedua yaitu terdapat kinerja katalitik katalis MaHClMn. Pada aktivitas katalis MaHClMn untuk produksi hidrogen melalui metanolisis NaBH4 diperiksa dengan mengubah jumlah bahan katalis dan NaBH4. Pada contoh menunjukkan volume hidrogen yang dihasilkan dari waktu ke waktu pada konsentrasi NaBH4 menggunakan katalis MaHClMn. Dapat dilihat bahwa jumlah gas hidrogen meningkat dengan meningkatnya konsentrasi NaBH4 larutan. Pada tingkat generasi hidrogen maksimum atau HGR di NaBH4 konsentrasi yaitu ada yang 1%, 2,5%, 5,0%, dan 7,5% yang diperhitungkan di masing-masing konsentrasinya. Pada contoh grafik selanjutnya yang menunjukkan bahwa volume hidrogen diproduksi dari waktu ke waktu menggunakan jumlah yang berbeda dari MaHClMn. Waktu reaksi NaBH4 diperpendek dengan meningkatkan massa katalis yang selanjutnya sebagai jumlah katalis meningkat.
HBr meningkat secara signifikan. HGR tertinggi dicapai dengan menggunakan 0,25 gram katalis MaHClMn. Hasil ini menunjukkan bahwa katalis efektif dalam produksi hidrogen. Karakterisasi elektrokimia superkapasitor berdasarkan bahan katalis MaHClMn. Kurva voltametris siklik atau CV dari sel simetris pada laju pemindaian yang berbeda diberikan pada gambar seperti berikut. Bentuk kurva adalah kuasi persegi panjang tanpa puncak redoks yang mencolok pada laju pemindaian 10 meter volt per second, 25 meter volt per second, dan 50 meter volt per second, menunjukkan retensi kapasitansi yang cukup baik pada laju pemindaian yang rendah. Di sisi lain, ada penyimpangan dari bentuk persegi panjang dari kurva pada tingkat pemindaian yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh resistensi internal sel yang tinggi yang dibuktikan oleh spektrum impedansi diberikan pada gambar berikut sebagai plot Nyquist. Spektrum impedansi menunjukkan setengah lingkaran besar pada daerah frekuensi tinggi yang sesuai dengan resistansi transfer muatan pada antarmuka antara bahan elektrolit dan elektroda. Ion elektrolit dapat dibatasi oleh konduktivitas material yang tidak mencukupi yang dapat dipengaruhi oleh morfologi MaHClMn. Kurva pelepasan muatan galvanostatik atau GCD sel pada kerapatan arus konstan yang berbeda ditunjukkan pada gambar 4.7, yaitu kurva GCD tidak simetris sempurna yang didukung oleh diskusi sebelumnya tentang kesulitan dalam aksesibilitas ion elektrolit dalam struktur bahan. Kesulitan-kesulitan ini dapat disebabkan oleh perlakuan awal HCl yang dapat menyebabkan runtuhnya struktur berpori material dan atau molekul Mn dapat mencegah ion mengakses penyangga permukaan elektroda. Pada gambar 4.8 seperti gambar berikut menunjukkan kurva CV sel asimetris untuk jendela tegangan yang berbeda dalam elektrolit berair 2 mol KOH pada laju pemindaian 10 meter volt per second. Sel asimetris mewakili perilaku persegi panjang hingga 12 volt. Bentuk kurva mulai berubah sedikit setelah 1,2 volt. Potensi yang lebih tinggi yang dicapai dengan sel asimetris adalah hasil dari kombinasi stabilitas anoda dan katoda dari dua elektroda. Kurva GCD dari sel asimetris pada jendela potensial 1,2 volt diberikan pada gambar 4.9 sebagai berikut. Perilaku pelepasan muatan yang tidak identik dari sel asimetris disebabkan oleh perubahan potensial yang tidak identik dalam dua elektroda dari konstruksi asimetris. Penurunan tegangan yang diamati pada awal kurva pelepasan sel simetris lebih rendah daripada sel asimetris. Ini mungkin karena adiktif konduktif atau karbon hitam yang digunakan dalam campuran elektroda sel simetris. Kapasitansi gravimetris sel asimetris ditentukan sebagai 71 F per gram menggunakan persamaan 2. Kapasitas sel asimetris lebih tinggi daripada sel simetris karena peningkatan densitas energi sebagai akibat dari perluasan jendela potensial. Nilai kapasitansi superkapasitor yang berasal dari berbagai bahan karbon berbasis biomasa bervariasi dalam kisaran 30–40 F per gram, tergantung pada jenis biomasa dan metode preparasi dan atau kondisi kinerja elektroda superkapasitor yang menjanjikan dicapai oleh MaHClMn yang dikembangkan dari mikroskitis aeruginosa. Hal ini dimungkinkan untuk meningkatkan kinerja elektrokimia bahan ini dengan mengubah kondisi persiapan katalis. Secara khusus, konduktivitas MaHClMn yang secara langsung mempengaruhi kinerja elektrokimia elektroda dapat ditingkatkan dengan meningkatkan suhu perlakuan panas dalam langkah persiapan katalis dan atau menerapkan perlakuan panas lebih lanjut ke bahan katalis.
Kesimpulan dari laporan ini yaitu superkapasitor adalah perangkat penyimpanan energi dengan densitas energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kapasitor konvensional dan densitas daya yang lebih tinggi dibandingkan dengan baterai. Perangkat tersebut memanfaatkan permukaan elektroda untuk menyimpan muatan listrik dan mengabsorpsi ion elektrolit sehingga dapat menyimpan daya listrik. Penggunaan bahan limbah dan biomasa untuk pengembangan katalis yang sangat efisien sangat penting. Energi hidrogen merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang paling disukai yang dapat menjadi alternatif bahan bakar fosil dan solusi energi ramah lingkungan. Saat ini, produksi hidrogen masih dalam tahap pengembangan karena penyimpanan biaya produksi dan metode produksi yang lebih ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan katalis yang ramah lingkungan dan lebih stabil yang dapat digunakan dalam produksi hidrogen. Modifikasi mikrokistis aeruginosa mikroalga digunakan sebagai bahan pendukung ramah lingkungan untuk menghasilkan katalis yang efisien untuk pembangkit hidrogenasi melalui natrium borohidrida atau NaBH4 metanolisis. Mikrokistis aeruginosa biomaterial yang tersebar luas, melimpah, dan murah. Kinerja MaHClMn sebagai bahan katalis untuk pembangkitan hidrogen melalui metanolisis natrium borohidrida atau NaBH4 diselidiki dengan memvariasikan jumlah katalis dan NaBH4. Karakterisasi elektrokimia sel dilakukan dengan menggunakan teknik siklik voltammetri atau CV, electromechanical impedance spektroskopi atau EIS, dan galvanostatic charger discharger atau GCD pada suhu kamar dengan konfigurasi sel 2 elektroda di bawah kondisi ambien. Analisis FTR, SEM-EDX, XRD, XPS, dan TIM dilakukan untuk karakterisasi sampel 2,5%, berat NaBH4 dan 0,1 gram katalis MaHClMn. Awalnya digunakan untuk masing-masing percobaan. Percobaan metanolisis dimulai dengan injeksi 10 mili metanol ke dalam labu. Kinerja MaHClMn sebagai bahan katalis untuk produksi hidrogen melalui metanolisis NaBH4 diselidiki dengan memvariasikan jumlah katalis dan NaBH4. Elektroda untuk sel simetris terdiri dari bahan-bahan yang dicampur dan diaduk selama 2 jam untuk mendapatkan bubur yang homogen. Bubur itu kemudian disemprotkan ke kolektor arus busa nikel. Karakterisasi elektrokimia sel dilakukan dengan teknik CV, EIS, dan GCD pada suhu kamar dengan konfigurasi sel 2 elektroda di bawah kondisi ambien. Tes CV dilakukan pada kecepatan pemindaian 10,25, 50, dan 100. Analisis EIS dilakukan pada rentang frekuensi 1 Hz sampai 10.000 Hz dengan amplitudo 5 meter volt dan bias 0 volt. DC. Tes GCD dilakukan pada kepadatan arus konstan 0,5, 1,0, 2,0 ampere per gram. MaHClMn berfungsi sebagai bahan fungsional ganda yang berkelanjutan yang menunjukkan aktivitas katalitik yang tinggi untuk pembangkitan hidrogen dan kinerja elektrokimia yang menjanjikan sebagai elektroda superkapasitor. Sekian dari pemaparan materi dari kami, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.